Racikan Berita 1. Oke, selamat sore. Kita ketemu lagi. Saya Vicky Balfas dari Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Salah satunya ada abang kita, Bang Nino, alumni UI dan dosen UI. Juga mantan penyidik KPK, deputy penyidik dan pengawasan ya Bang ya, di KPK pada era SBY ya Bang ya. Terima kasih, selamat datang Abang, senang sekali ketemu Abang hari ini, susah benar Bang dihubungin ini. Terima kasih Bang. Assalamualaikum ya Allah. Satu lagi di sebelah kanan ujung, ini ada Bang Hasril. Bang Hasril Hasan ini juga alumni dari Universitas Indonesia, angkatan 67, Fakultas Ekonomi ya Bang ya. Terima kasih Bang, selamat datang Bang. Senang sekali Bang Hasril. Semangat ya Bang ya, sehat selalu ya. Oke, pemirsa yang berada di ujung barat sampai timur, yang nonton di luar negeri maupun di Australia, di Malaysia, Forum Aksi bergema kembali, bergeming, berdesing dan terus berteriak Forum Aksi ini. Ya kan? Hari ini kita akan mengangkat pidato pertama, perdana ya, Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo. Pada saat itu beliau mengatakan pidato pertamanya adalah akan memberantas korupsi. Kita senang semua rakyat Indonesia. Dengan begitu akan diangkat berita ini ya, semua orang mendengar dan melihatnya. Pertanyaan saya mendatangkan beliau ini, senior ini, bagaimana menurut Abang nih pemberantasan korupsi untuk di rezim di pemerintahan Prabowo ini, apakah akan terus bisa dilanjut, sementara yang orang pada tahu banyak sekali di dalam pemerintahan Prabowo, kabinet Prabowo ini, banyak sekali kementerian-kementerian, menteri-menterinya ini yang tidak, boleh dibilang kalau masyarakat di bawah bilang tidak punya bobot Bang. Ya. Dan banyak sekali mereka yang melakukan korupsi terus diangkat jadi menteri. Ya kan? Silakan Bang, bagaimana pandangan Abang? Menurut Abang bagaimana Bang? Silakan Bang. Ya. Kalau pandangan saya nih dari pegiat anti korupsi di masalah yang sampai saat ini pun seperti itu ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah suatu harapan bangsa kita sebenarnya. Dan Presiden tegas-tegas mengatakan bahwa ikan itu membusuk dari kepalanya. Ya. Jadi tentunya kalau komitmen dari Presiden sudah seperti itu, ya itulah harapan kita ya. Jadi kalau kita bicara sukses negara-negara yang memberantas korupsi, sukses memberantas korupsi seperti Korea, Cina, Afrika Selatan di bawah Presiden Nelson Mandela, mungkin Malaysia juga pernah seperti itu. Itu komitmen orang nomor satu yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau orang nomor satu sudah komit, tidak ada hitam, artinya tidak ada abu-abu lagi, ya itu harapan itu akan menjadi kenyataan bahwa korupsi ini bisa dikurangi. Artinya memberantas korupsi sampai nol itu juga pengalaman dimanapun belum berhasil ya, tapi kita mengurangi tindak pidana korupsi itu ya. Jadi itu satu harapan yang besar lah di pundak Presiden Prabowo gitu ya. Kita harapkan seperti itu. Nah, kita sangat berharap sekali Bang. Sangat berharap sekali, dan tentunya juga berharap sekali dengan komitmen nyata dari beliau terhadap apa yang disampaikan itu. Baik Bang. Tetapi Bang, kan banyak nih Bang, undang-undang KPK kan sampai sekarang ini masih berlaku terus ya Bang. Lalu banyak sekali koruptor di Indonesia nih Bang. Ya kan? Pandangan Abang atau ekspektasi Abang, apakah Prabowo bisa menjalankan dengan tegas nih Bang? Kan beliau nih seorang militer nih Bang. Ya kan, jenderal Bang gitu, bintang 4 nih Bang. Menurut Abang bagaimana? Jadi kalau perangkat ya, namanya undang-undang dan segala macam itu kan dioperate atau dikelola oleh manusia. Yang penting manusianya, kalau manusianya komit, ya artinya kesadaran itu ada, dan komitmen dari seluruh komponen bangsa, artinya kalau Presiden sudah mencanangkan seperti itu, seluruh komponen bangsa mendukung dengan tidak ada ini ya, artinya mendukung secara penuh, mestinya akan kelihatan hasilnya gitu. Undang-undang itu hanya perangkat sebenarnya, tapi kalau undang-undangnya bagus pun tapi tidak ada komitmen ya dari kepemimpinan bangsa, ya hasilnya ya seperti ini lagi.
seperti yang sampai saat inilah ya. Itu tentunya itulah harapan kita ya semua gitu. Iya. Bahwa itu bisa terjadi nantinya gitu. Tapi insya Allah saya punya keyakinan, saya doain Prabowo mudah-mudahan kuat di sini, ya, tetap Amin. tegar dan tegas untuk memberantas korupsi ya Bang ya. Amin. Karena kalau misalkan tidak, kita akan sama aja semuanya. Pasti masyarakat juga berat Bang. Ini untuk memberantas korupsi memang sulit Bang. Siapapun nanti presidennya kan begitu. Tapi saya dengan pidato perdananya Bapak Prabowo ini, itu membuat orang tuh, waduh, wow, keren nih gitu kan. Karena pidato perdana, yang dilihat kan pidato perdana. Tapi nanti mungkin kita lihat 100 hari kerja ke depan seperti apa Prabowo, mudah-mudahan tetap sehat beliau dan tetap amanah ya Bang menjalankan ini semua. Dan kita kan bertiga ini alumni FEUI. Iya, FEUI ini kita bertiga alumni. Kita pernah jadi mahasiswanya Prof. Sumitro Jayahadi Kusumo. Oh iya, bapaknya Prabowo. Rektor kita ya kan. Beliau yang pertama mengangkat 40% APBN itu bocor. Iya. Nah, ini sekarang dibawa lagi oleh Pak Prabowo kan. Diangkat lagi oleh Pak Prabowo apa yang diangkat oleh almarhum Prof. Sumitro. Profesor Sumitro. Yang mudah-mudahan nanti ya apa yang dicanangkan oleh Prof. Sumitro bisa dilanjutkan oleh putranya. Insya Allah. Sudah jadi Presiden RI. Karena waktu itu 40% bocor, dibuka tabir itu, kebocoran itu oleh almarhum ayahnya dari Pak Prabowo, Profesor Sumitro. Kita ngalamin ya, Iya, jadi betul, mahasiswa beliau ya. Di zaman abang ngalamin, saya 1984 nggak ngalamin banget kan. Tahu itu, udah jadi itu barang di saat itu kan, zaman saya. Iya. Alhamdulillah Bang. Selanjutnya, Bang Hasril dari Fakultas Alumni FE 67 UI. Bagaimana tanggapan abang mengenai pidato perdananya tentang koruptor nih? Pidato perdana Prabowo. Itu pidato yang sangat bagus, encourage ya. Tapi kalau Prabowo ingin sukses, memang harus melakukan pemberantasan korupsi. Dia sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena ini akan mengangkat nama beliau sebagai orang yang juga berhasil dalam pembangunan. Jadi artinya kalau korupsi itu bisa diberantas seminimal mungkin, maka sumber-sumber ekonomi untuk memperkuat pembiayaan pembangunan makin besar. Berarti makin besar pula tingkat kesejahteraan yang bisa ditimbulkan. Jadi saya tidak melihat bahwa Prabowo ini tidak main-main. Mudah-mudahan saya tidak salah asumsi. Terima kasih. Oke, kita berharap dengan diberantasnya dengan diberantasnya korupsi, koruptor-koruptor ini, insya Allah ekonomi akan keangkat kembali, ya kan? Salah satunya adanya unemployment, data tenaga kerja di Indonesia ini yang begitu terpuruk ya Bang terakhir ini ya. Nah ini mudah-mudahan bisa keangkat semuanya. Insya Allah pemerataan, jadi tidak ada lagi kemiskinan ya Bang ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bang, ke depannya Bang, setelah 100 hari kerja, ya kan, kira-kira pandangan Abang, apakah kalau memang Prabowo ini tegas menindaklanjuti soal koruptor di Indonesia, korupsi ini dari Sabang sampai Merauke ini kan, seluruh Indonesia ini seperti sudah menjamur nih. Nggak ada urat takut dan tidak ada urat malu. Begitu pakai baju KPK, orang dia langsung malah dada-dada tuh, banyak tuh Bang. Di TV siapapun, saya nggak sebut nama, orang semua jutaan pasang mata di Indonesia melihat seperti itu. Kok dada-dada nggak punya malu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti setelah 100 hari terus dilanjuti memerangi korupsi ini, apakah terus dilanjuti atau udah selesai begitu aja Bang? Menurut Abang bagaimana Bang? Ya, tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia ini kan sudah berpuluh-puluh tahun ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari zaman Belanda pun sudah. Kalau kita lihat kita baca buku Saidah dan Adinda, itu kan korupsi udah dari zaman itu yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi zaman dahulu bangsa Indonesia gitu ya. Jadi sudah ratusan tahun. Tentunya 100 hari itu masih kecil banget ya. Terlalu optimis ya kalau 100 hari. Tapi ya berharapannya kalau tindakan itu bisa berkelanjutan, artinya terus berkelanjutan, sustainable gitu, ya insya Allah pasti akan kelihatan hasilnya. Paling tidak dalam 5 tahun ke depan. Tapi kalau di dalam waktu 100 hari
rasanya masih Terlalu cepat. terlalu pendek ya. Ratusan tahun kita loh dilibat oleh korupsi gitu. Nah, bagaimana 100 hari ini bisa menjadi kenyataan, tentunya perlu satu upaya yang berkelanjutan. Oke. Tapi Bang, begitu banyaknya koruptor nih, koruptor. Bang Hasri tuh. Iya, iya, Bang Hasri. Begitu banyaknya koruptor nih di Indonesia ini, ya. Dari urusan kecil sampai urusan ratusan triliun ini, ya kan? Dari yang sekujung kuku. Kayaknya tuh saat ini KPK hanya nangkepin yang kecil-kecil, yang receh-receh ini kan. Di zaman era kemarin ya, rezimnya Pak Jokowi. Dan masyarakat semua berharap, Bang, dengan presiden yang baru, pidato pertamanya Bapak Prabowo ya akan menyerang korupsi, memberantas korupsi. Saya berharap nih, masyarakat berharap KPK nih Bang akan menggeliatkan tubuhnya nih. Iya. Ya, saya berharap itu. Pandangan Bang Hasri bagaimana? Iya betul, akan menggeliatkan tubuhnya karena selama ini kita tahu bahwasanya rezim yang lama, dalam hal ini Jokowi, itu hanya melakukan pemberantasan korupsi yang sifatnya lip service, yaitu katakanlah dihubungkan dengan tujuan politik yang ingin dicapai oleh dia. Dia katakanlah mengancam para pejabat yang ada di bawahnya itu untuk untuk tunduk mengikuti kemauan dia, kalau tidak akan dipersoalkan secara hukum. Itu sudah jelas, bukan rahasia lagi. Oke. Jadi Abang yakin ya, insya Allah KPK akan juga bekerja keras kan, pasti kan ada pressure dulu dong. Presidennya kan militer, beda sama kemarin kan, bukan militer. Iya kan Bang? Iya kan? Kalau militer kan gerakannya kenceng, hajar gitu kan. Nah, kita berharap begitu di masyarakat ini. Ya Jadi pemberantasan korupsi ini sifatnya harus everlasting. Everlasting. Manusia itu pada umumnya mau mencuri karena ada kesempatan, ya, dan kedua nggak ada yang mengawasi. Iya. Ada kesempatan didiemin aja kayak model Jokowi, orang yang korupsi, tapi dipakai sebagai alat politik. Tapi kalau Prabowo-nya sekarang merubah mindset berpikir dia untuk memajukan Indonesia ini, dimulai dengan yang tadi dikatakan teori makan bubur panas dari pinggirnya. Itu bagus sekali. Itu memang harus begitu. Harus ada yang dalam 100 hari ini harus ada yang ditangkap lah. Sudah ada sebetulnya, sudah ada. Daftar sih udah punya Bang ya? Udah ada. Berarti Prabowo udah punya nih daftarnya. tinggal bagaimana Pak Presiden Prabowo ini menekan kepada ketua KPK, kan begitu kan? Bukan hanya KPK ya, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian ya. Semua lah. Tidak usah menekan dengan mengatakan lu gue biarin aja, lu mau nangkep siapa yang asal menurut hukum tangkap gitu aja. Itu cukup keren, begitu keren aja. Nggak usah. Tapi pertanyaan bisa gak nih Bang? Ini 2 menit nih Bang, abang 1 menit, abang 1 menit. Apakah Prabowo bisa seperti walaupun dia militer yang dibilang macan kan, macan Asia? Kalau saya sih kita doakan bisa gitu. Kalau saya mengatakan insya Allah bisa, karena Prabowo ini ibarat berada di persimpangan jalan. Kalau dia tidak melakukan suatu perbaikan kepada Indonesia, dia yang akan terguling. Saya melihatnya begitu. Jadi dia, apakah mau atau tidak, dia harus berbuat sesuatu yang terbaik buat Indonesia, dan juga itu akan mengangkat nama baik keluarga dia sebagai pegawai ekonomi. Tapi kan inner cycle-nya dia juga kan banyak yang nggak beres tuh. Ya apa-apa ya, jalan. Tapi berani gak? Saya lihat, tapi kalau seorang Prabowo ini kan seorang militer yang keras Bang ya. Dari Danjen Kopassus, kerasnya begitu, semua disenengin waktu dia menjabat menjadi komandan Danjen Kopassus ini kan luar biasa, keras dan tegas ya. Oke, setelah itu begitu bergabung ini kan kayak kucing Persia, banyak yang mengatakan begitu kan. Nah, kami berharap, kita dari alumni dan dari Forum Aksi ini berharap tidak seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo ini dikembalikan kepada marwahnya ya Bang. Marwahnya, Insya Allah kepada marwahnya, dan dengan penuh integritas bisa menjalankan dan menghukum semua korupsi yang ada di Indonesia, koruptor ini. Oke Bang, terima kasih. Sukses selalu dengan kedatangan Abang. Terima kasih banget sudah mau berkunjung ke kita di Forum Aksi, Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Bang ya. Ini rumahnya Forum Aksi nih Bang, di sini Bang. Kumpul-kumpul di sini Bang. Terima kasih Bang.
Sama-sama. Terima kasih Bang Asril. Insya Allah kita ketemu lagi Bang ya. Mudah-mudahan Bang ya. Oke, terima kasih pemirsa. Forum Aksi kita akan ketemu lagi di waktu yang sama. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Assalamualaikum, saya Vicky Balfas. Selamat sore, terima kasih. Racikan Berita 1.